5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Chip, ketemu lagi di podcast GTI Innovation. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang cantik. Gak bahaya yang diundang yang cantik-cantik tok. Tidak hanya sekedar cantik, tetapi dalam bidang akademis beliau adalah orang yang luar biasa. D4 di Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember. S2-nya ada di Korea. Maka kita bisa ulas tentang kecantikannya, bukan, tentang akademisnya. Maka kita akan tahu ada manfaat apa di balik itu semua, ada keberkahan apa di balik itu semua, supaya kita bisa setidaknya menjadikan beliau contoh yang baik buat kita semua. Oke, kita kedatangan tamu namanya Mbak Damar. Ya, namanya Mbak Damar nih. Assalamualaikum Mbak Damar. Waalaikumsalam Pak Eli. Oke, masih kenal saya? Masih dong Pak. Alhamdulillah. Dosen favoritnya siapa dulu? Pak Eli deh. Loh, jadi malu saya. Sekali lagi saya jadi yang favorit ini. Tapi kayaknya kita dulu banyak sekali bekerja sama ya. Ada juga Startership dulu ya. Sebuah perkumpulan yang notabene alhamdulillah di dalamnya sudah menciptakan anak-anak yang bisa mendirikan perusahaan gitu ya. Itu kan dari Startership dulu ya. Iya Pak, benar. Alhamdulillah. Oke Mbak Damar, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai, tidak perlu grogi ya. Karena kecakapan Pak Eli ya seperti inilah, tetap aja dari dulu gitu. Perkenalkan dulu Mbak Damar, namanya siapa, tinggalnya di mana, masih single apa belum, siapa tahu nanti di situ itu ada yang colak-colek Pak Eli gitu kan, colak-colek Pak Eli. Oke, silahkan Mbak Damar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih buat Pak Eli dan juga JTI yang sudah mengundang saya untuk hadir di podcast kali ini. Kenalkan, nama saya Damar Roftahaning. Saya alumni Politeknik Negeri Jember, angkatan 2016 di jurusan Teknik Informatika. Terus alhamdulillah saya juga lanjut untuk pendidikan saya S2 di Kyungpook National University, Daegu, Korea Selatan. Dan alhamdulillah kemarin Februari saya baru lulus Pak. Baru Februari ya? Baru Februari. Makanya masih mening-mening gitu. Ya itu. Saya sekarang masih tinggal di Bondowoso. Kayak gitu. Untuk status ya masih single. Masih single ya. Berarti boleh dong request gitu. Ada yang request misalnya, boleh dong. Ya. Boleh dong. Oke. Mbak Damar ini menurut saya luar biasa, rajin ya. Ada banyak hal yang bisa diteladani nantinya. Oke. Mbak Damar dulu waktu kuliah D4 dapat beasiswa enggak dulu? Iya, saya dulu beasiswa bidik misi. Bidik misi malah ya. Nah, ini yang luar biasanya. Coba dijelaskan bagaimana cara mendapatkan beasiswa bidik misi. Setidaknya tidak semua yang kuliah itu adalah orang yang banyak duitnya. Ya, tidak semua. Jadi semua mulai dari yang berduit sampai yang tidak berduit sebetulnya bisa kuliah. Nah, bagaimana supaya kalau yang sudah berduit sih kita tidak perlu kasih tip lah gitu ya. Tapi yang duitnya di bawah itu tidak banyak duit tapi bisa kuliah dan bisa berprestasi seperti Mbak Damar. Oke. Ya, kebetulan saya juga termasuk dari keluarga yang bisa dibilang standar ya Pak ya. Jadi bukannya banyak uang. Jadi dari situ pun saya awalnya memang punya motivasi. Saya ingin bisa sekolah tinggi, ingin kuliah. Tapi saya juga sadar ekonomi keluarga saya juga sepertinya kurang mampu kalau saya tidak cari beasiswa gitu. Jadi mulai SMA saya mencoba mencari beasiswa dan kebetulan ada bidik misi, saya mencoba daftar dan alhamdulillah saya diterima Pak. Kayak gitu. Alhamdulillah. Ya. Terus bisa kuliah di Politeknik Negeri Jember ya. Alhamdulillah. Nah, makanya adik-adik, teman-teman sekalian bahwa tidak semua yang kuliah itu harus orang kaya, orang berduit.
tetapi pemerintah pun itu banyak sekali memberikan fasilitas beasiswa seperti Mbak Damar ini, dan alhamdulillah prestasinya lumayan banyak. Pernah ikut duta juga ya? Oh iya, pernah. Finalis. Iya Pak, finalis. Finalis duta ya. Apa itu duta? Duta ini ambasador dari kampus Palija sendiri Pak. Oke, nah ini makanya yang diundang di sini itu yang cantik-cantik itu karena begitu banyak duta-dutanya di sini gitu. Itu Mbak Damar. Oke, Mbak Damar, pada saat yang menarik pada saat kuliah D4 dulu di teknik informatika ya. Kebetulan saya pernah ngajar beberapa mata kuliah ya. Dikit. Nah, apa yang menarik sebetulnya dan mungkin apa yang kurang yang perlu dibanding dengan karena pernah di luar negeri di Korea gitu. Apa yang perlu ditingkatkan atau di apa ya namanya diadakan mungkin yang belum ada gitu ya. Monggo. Dari kelebihannya dulu ya Pak. Saya masuk ke sini sebenarnya tidak ada pikiran atau kayaknya Polija kayak gini seperti ini tuh nggak ada Pak sebenarnya. Ya saya ngalir. Cuma yang ketika saya sudah masuk yang saya sangat bangga dan suka untuk tetap lanjut sampai lulus di sini itu karena yang pertama ilmu yang saya dapat itu bisa saya terapkan. Bahkan sebelum saya lulus pun saya juga sudah bisa menerapkan. Kayak yang contohnya yang pernah Starship bareng Pak Eli juga itu ilmunya itu sudah bisa saya terapkan sebelum saya lulus kayak gitu Pak. Terus juga setiap tahun juga ada JTI Exhibition. Nah itu saya juga termasuk kaget sebenarnya, kayak kan nggak pernah kayak kuliah tiba-tiba ada tugas besar terus dipamerkan dan itu banyak orang yang datang. Itu juga salah satu hal yang baru buat saya waktu kuliah di sini. Dan dari situ juga sebenarnya pengalaman yang sangat berharga gitu Pak, karena setelah saya terbiasa ikut JTI Exhibition, saya juga pernah ikut lomba KM IPN. Nah kebetulan di sana juga ada lomba untuk stand kayak gitu. Nah karena saya dan tim saya juga sudah terbiasa, jadi alhamdulillah dapat stand terfavorit juga waktu itu. Alhamdulillah luar biasa. Ya, Lanjut untuk saya ingat itu ada bagian mata kuliah manajemen. Nah itu di situ sangat membantu Pak menurut saya, karena ketika kita nanti lulus mau bikin startership, nah manajemen itu sangat penting dan itu alhamdulillah kita tuh bisa dapat gitu Pak waktu masih kuliah gitu. Terus untuk kekurangan mungkin dari segi ilmu sih Pak kayak gitu, karena saya jujur pribadi saya sudah punya bekal di sini, tapi ketika saya sudah di luar di Korea saya merasa bekal saya masih kurang kayak gitu ya, karena standarnya memang bisa dibilang cukup jauh Pak gitu. Nah rekan-rekan cukup jauhnya seperti apa nanti kita ulas lagi. Yang perlu saya ulang lagi adalah bahwa yang pertama di JTI itu sistem pengajarannya banyak workshop yang meliputi beberapa mata kuliah dijadikan satu menjadi sebuah proyek besar. Ada yang proyek semi besar, ada yang proyek besar, dan proyek-proyek ini real, tidak mengarang. Artinya bahwa mahasiswa itu harus ke proyek, harus ke lokasi atau objek pengembangan sistem, setelah itu dipamerkan, dan pameran-pameran ini mengundang para pengusaha agar nantinya ada yang mau beli dan seterusnya, sehingga mulai awal sudah dididik, diajarkan untuk bisa berwirausaha. Nah, yang kedua bahwa kita dulu pernah mendirikan perkumpulan yang namanya startership ya. Artinya sebetulnya startup ship. Ship itu adalah sebuah kata. Ini kata yang sangat sakral dari Politeknik Negeri Jember, karena ship itu artinya smart, inovatif dan profesional. Makanya di situ ada startership-nya, dan itu ada beberapa orang berkumpul bersama, kita mengundang banyak sekali pakar dari luar sana untuk memberikan tambahan-tambahan ilmu praktis gitu ya. Iya, nah Pak. itu oke. Apa yang mungkin sulit atau yang menarik dari materi workshop tadi?
Materi workshop mungkin karena ini ya Pak, kita sebagai mahasiswa dulu mungkin hanya diberi waktu sekitar 3 bulan atau 4 bulan untuk membuat suatu project yang besar gitu ya Pak. Nah, dari waktu sebenarnya Pak, dan juga kadang kita kan baru ya Pak, baru mempelajari program dan lain sebagainya. Jadi di situ kayak kita tuh butuh usaha yang ekstra untuk bisa membuat dan juga mempelajari sehingga programnya bisa berjalan Jadi, dengan bagus. Dan yang tidak kalah menarik adalah dengan cara seperti itu sudah belajar kerja sama tim ya. Iya benar Pak. Itu yang luar biasa. Ada tim yang suka ngambekan enggak dulu? Kalau itu ya ada aja. Cuma kan kembali lagi kita juga diajarkan bagaimana kita mengelola atau bagaimana kita bekerja sama. Jadi meskipun ada yang seperti itu, jadi kita harus mengerti bagaimana sih biar tim ini bisa tetap jalan sampai proyek ini selesai gitu. Alhamdulillah. Nah, itu di hal pendidikan ya, kita cuplik sedikit-sedikit saja. Fasilitas dari mulai Mbak Damar di sini 2016 sampai sekarang bedanya bagaimana? Bedanya banyak yang berubah sih Pak gitu. Jadi dari fasilitas saya lihat juga semakin lebih bagus daripada zaman saya. Terus juga perkuliahan juga saya lihat juga lebih baik juga dari yang sebelumnya kayak gitu. Dulu juga nggak ada TEFA, sekarang udah ada TEFA. Nah, itulah kenapa ada TEFA. Salah satunya adalah agar teman-teman ini punya laboratorium, agar teman-teman ini juga bisa berproduksi gitu. Karena TEFA itu pada hakikatnya kan teaching factory, artinya kita harus punya industri loh gitu. Kita harus punya production house loh gitu. Utamanya adalah di TI. TI itu kadang barangnya tidak kelihatan gitu. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain barangnya sudah kelihatan, harus belanja bahan dan lain sebagainya. Nah, kita bagaimana gitu ya? Tetapi di sini kita fasilitasi teman-teman agar bisa membuat proyek yang dari TEFA dan lain sebagainya. Gitu. Ini yang luar biasa. Fasilitas di depan sudah ada banyak ya. Sudah banyak. Luar biasa ya. Luar biasa. Di atas itu ada tempat untuk co-working space anak-anak, itu ada juga ya. Itu sangat menarik menurut saya buat teman-teman. Nah, lulus tepat waktu ya dulu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prestasi pada saat D4 apa saja? Prestasi, alhamdulillah saya pernah ikut lomba KMIPN, dapat stand favorit itu, terus pernah apa ya? Duta? Iya, duta Police tahun 2019. 2019, oke. Sempat ikut beberapa lomba seperti mahasiswa prestasi juga pernah ikut. Terus apa ya? Pernah juga jadi ketua panitia acara untuk teknik informatika juga pernah. Wah, luar biasa, banyak sekali berarti pengalamannya ya. Alhamdulillah. Pada saat kuliah ada yang dekat-dekat gitu enggak? Kan Mbak Damar cantik gitu kan. Atau mungkin ada yang mendekati atau ada teman-teman yang dekat gitu. Iya, kalau dekat ya biasa ya Pak ya, teman-teman sesama teman. Kalau yang bukan teman? Ada nggak ya? Mungkin ada dosen? Dosen nggak ada sih Pak. Nggak ada ya. Iya. Kan kalau dulu zamannya Mbak Damar itu masih banyak sekali yang yang single ya. Iya. Banyak sekali yang single. Sekarang sudah banyak yang menikah mulai. Kalau dulu masih banyak yang single ini. Oke Mbak Damar. Terus setelah lulus perjalanan kan Mbak Damar ini ke mana tadi? Ke Korea. Ke Korea. Iya. Apa namanya? Ke Kyungpook National University. Oke, Kyungpook ya. Iya. Oke. Kalau dilihat dari ceritanya tadi, Mbak Damar itu kan ya bukan kelas atas gitu secara ekonomi tadi ceritanya Mbak Damar, mohon maaf ya. Iya. Nah, kenapa kok bisa nekat ke sana? Terus kenapa kok mungkin perjalanannya supaya memberikan inspirasi buat teman-teman sekalian yang tidak kuaya gitu bisa sampai sekolah S2 di Korea.
Ya, jadi untuk ke luar negeri sendiri sebenarnya karena saya itu berawal dari ingin sekolah yang tinggi, Pak. Jadi kalau memang saya ada kesempatan sekolah yang lebih tinggi, saya ambil. Gitu. Lalu untuk ke Korea sebenarnya saya tidak target ke Korea, Pak. Saya cuma targetnya kalau bisa S2 ya sudah. Kalau bisa di luar negeri ya alhamdulillah gitu. Terus kesempatan saya juga sempat jadi buddy atau guide di acara ini, Pak, kerjasama antar JTI dan juga kampus Kyunpo. Ya. Karena kita ada kerjasama ya di situ ya. Dan itu saya pernah ikut dan kebetulan juga ada senior saya yang kebetulan juga sudah jadi dosen di sini juga. Mas Hafid ya. Nah, beliau itu memberikan informasi ke saya kayak kalau mau lanjut bisa seperti ini caranya seperti ini. Saya juga dibantulah, dibimbing bagaimana cara pendaftaran hingga bagaimana mengurusi berkas kayak gitu. Nah, karena saya memang tertarik ingin mencoba, saya mencoba di situ dan ternyata saya alhamdulillah diterima dan bisa dibilang kayak dari orang tua alhamdulillah juga support sekali. Jadi ya untuk bisa ke sana tuh menurut saya sebuah anugerah gitu. Alhamdulillah. Iya, kan tidak ada bayangan saya tuh bisa sampai ke luar negeri, bahkan sekolah itu luar biasa kayak gitu. Jadi akhirnya ibu saya juga membantu mencari dana agar saya bisa berangkat. Iya. Itu dapat beasiswa juga di sana? Iya, Pak, saya beasiswanya kebetulan dari profesor itu untuk uang bulanan. Lalu dapat beasiswa dari kampus juga itu untuk SPP-nya. Oh, alhamdulillah. Artinya bahwa sahabat-sahabat sekalian bahwa jangan suka berputus asa. Ada saja jalan. Yang penting diingat ada mentor, itu sangat penting. Karena kalau kita jalan sendiri tanpa tujuan, tanpa arah, itu tambah banyak kesasar. Tapi pada saat kita misalnya tidak punya tujuan jelas tapi ada mentor, maka ada yang menunjukkan ke arah mana jalan yang benar. Setidaknya begitu ya. Iya, yang luar biasa. Oke. Yang menarik di sana pada saat kuliah di sana, suka dukanya seperti apa? Suka dukanya dimulai dari dukanya aja kan. Siap mendengarkan ini. Okay. Teman-teman juga kayaknya penasaran nih. Mungkin juga ketemu dengan artis-artis Korea yang katanya cakep itu katanya. Jadi dari dukanya, kalau duka itu saya kaget dari segi pendidikannya, Pak. Karena memang yang saya katakan di awal itu range-nya itu tinggi, Pak. Jadi semester 1 itu saya benar-benar harus ngejar karena kebetulan saya telat masuk beberapa bulan karena ada kendala di dokumen dan lain-lain. Sehingga saya mengejar sekitar materi 1 bulan. Oh, itu yang kerja keras berarti ya? Iya, itu dan juga menurut saya itu berat ya, Pak. Karena itu sesuatu hal yang baru dan saya tuh belajarnya pun menggunakan bukan bahasa Indonesia. Jadi Korea dan Inggris itu iya, jadi Korea saya nggak ngerti, saya translate ke Inggris kayak gitu. Butuh proses yang luar biasa. Iya. Terus juga di sana itu orang-orang di sana kan lebih ke yang cepat atau disiplin. Nah, di situ saya juga mencoba beradaptasi juga. Jadi mulai dari tugas yang harus selesai sebelum waktunya, jadi tidak mengundur-undur tugas seperti itu. Dan juga saya kebetulan join di lab profesor saya. Di sana pun saya juga harus bekerja, meneliti seperti itu. Dari situ ya dukanya kadang kalau sudah banyak kerjaan jarang pulang atau makannya juga jarang kayak gitu ya. Selalu sibuk kayak gitu. Makanya tetap langsing aja. Ternyata jarang makan. Jadi kendala utamanya sebetulnya di bahasa ya. Iya, dari bahasa. Tetapi pendidikannya kelihatannya yang menarik tadi adalah tentang berbasis lab tadi, laboratorium gitu ya. Maka mahasiswa itu diminta bantu profesornya supaya bisa meneliti ada kebaruan gitu ya dari ilmu-ilmu yang ada saat ini gitu ya. Iya, dan juga untuk anak-anak yang join lab itu biasanya ketika ingin lulus atau keluar dari lab itu ada syaratnya juga, Pak. Jadi minimal untuk master atau S2
di lab saya tuh kebetulan harus punya minimal 1 jurnal internasional. Oh, itu yang luar biasa. Jadi effort untuk bikin itu Bikin. lumayan itu. Teridex Scopus. Alhamdulillah iya. Bos, Scopus. berapa? Berapa? Q sepertinya Q2 Pak, karena indeksnya tuh 3,4 kalau nggak salah. Gimana nih caranya membuat seperti itu? Saya jadi tertarik nih. Siapa tahu nanti kan kita bisa bekerja sama nih untuk penelitian nih, ya bisa menulis untuk yang Scopus yang internasional ya. Insya Allah. Dan yang tadi yang duka, yang sukanya apa ketemu artis Korea? Oh, itu sukanya sempat ada Pak, jadi ada kayak konser dan itu di kampus saya gitu. Jadi untuk mahasiswanya sendiri dari kampus ada potongan harga lumayan lebih murah ya Pak ya. Saya ikut, ketemu lumayan artisnya ganteng-ganteng Pak, cantik-cantik. Iya. Kayak Pak Eli gini. Ya 11-12 Pak. 12 jauh lah gitu ya. Aduh, itu yang menarik ya. Untuk ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Kebanyakan dari kita itu kan Muslim ya. Iya. Bagaimana makan di sana? Gampang dan nyarinya untuk yang dalam status halal begitu. Oke. Kalau saya pribadi mencari makanan itu tidak terlalu susah Pak, karena saya tipenya itu bukan yang strict sekali. Jadi saya itu selama itu bukan yang haram saya tidak makan kayak gitu. Karena kalau dibilang sulit Pak untuk mencari resto yang benar-benar tulisan halal itu susah. Kecuali restoran Indonesia atau restoran India, Bangladesh kayak gitu-gitu. Tapi untuk di lingkungan kampus saya sendiri itu sedikit sekali. Gitu. Dan Artinya sebetulnya ada peluang untuk kita buka kuliner di sana ya sebetulnya. ada Pak. Ada itu sahabat-sahabat sekalian itu yang susah di sana, tetapi saya pikir kalau di luar negeri yang basicnya adalah non muslim kebanyakan, maka ya kita harus pandai-pandai mencari mana yang halal gitu ya, mana yang halal itu. Nah ini kan sudah lulus D4, S2-nya juga sudah lulus ini. Ada keinginan untuk kembali ke Politeknik Negeri Jember? Wah, itu ada Pak. Ada ya, Iya. pengen ngajar di sini, ada keinginan ya. Ada. Setidaknya memajukan, menambah kekuatan baru, kekuatan tambahan gitu ya, yang notabene nanti memperkuat posisi dari JTI dan Politeknik Negeri Jember gitu ya. Oke, dan sudah mengajukan, sudah komunikasi, sudah. Oke, Sudah. moga-moga segera bergabung. Amin. Saya sangat ingin cepat bergabung, apalagi yang bahaya-bahaya seperti ini. Gak bahaya tak? Bahaya sing cantik-cantik itu. Itu oke. Yang terakhir, kapan menikah nih? Aduh. Kalau belum ada nanti ada yang tanya. Di bawah sini itu ada IG-nya bisa di IG-nya apa IG-nya? IG-nya agak susah ya Pak. Jadi D_NOVT. D_NOVT itu Damar Nov Tahaning. Tahaning gitu. Nah, ada IG-nya itu menarik juga. Apa sing menarik? Ceritanya, kisahnya itu menarik. Ya, maka bagi yang ingin berkenalan silahkan. Sebentar lagi sudah dosen. Amin. Amin. Nah, itu. Yang mau request boleh langsung telepon Pak Eli, WA Pak Eli. Boleh request gitu. Gitu Mbak Damar ya. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir. Kita janjian sudah minggu lalu ya. Iya. Menyamakan waktunya yang susah karena Mbak Damar juga sibuk gitu. Saya juga sibuk gitu ya. Terima kasih juga kepada teman baik saya Pak Hafid yang selalu menemani dalam podcast kali ini dan kemarin-kemarin itu. Namanya Pak Hafidur Rahman yang cakep. Itu.
Terima kasih Pak Damar, terima kasih Pak Hafid, terima kasih sahabat SIP semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.